Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita bisa melakukan presentasi secara daring. Juga salam serta salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Ibu Dr. Nahriana MPD selaku dosen pengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran, dan juga kepada teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Kami dari kelompok 8 yang terdiri dari 3 orang, yaitu saya Nurin Syani Bahar sebagai moderator dan juga kedua teman saya yakni Nurul Hidayah Supratman dan juga Ummahatul Mukminin yang akan membawakan materi yang berjudul bentuk-bentuk instrumen evaluasi. Berikut adalah pokok-pokok pembahasan yang akan kelompok kami bahas, yaitu 1. Konsep pembuatan instrumen evaluasi. 2. Bentuk-bentuk instrumen evaluasi. 3. Bentuk-bentuk instrumen pengukuran afektif. Untuk materi pertama akan dibawakan oleh saya sendiri. Pembahasan yang pertama adalah konsep pembuatan instrumen evaluasi. Secara umum, yang dimaksud dengan instrumen adalah suatu alat yang memenuhi persyaratan akademis sehingga dapat digunakan sebagai alat ukur atau pengumpulan data mengenai suatu variabel. Dalam bidang penelitian, instrumen diartikan sebagai alat untuk mengumpulkan data mengenai variabel-variabel penelitian untuk kebutuhan penelitian. Sedangkan dalam bidang pendidikan, instrumen digunakan untuk mengukur prestasi belajar siswa, faktor-faktor yang diduga mempunyai hubungan atau berpengaruh terhadap hasil belajar, perkembangan hasil belajar, keberhasilan proses belajar mengajar, dan keberhasilan pencapaian suatu program tertentu. Tahapan pelaksanaan evaluasi proses pembelajaran adalah 1. Penentuan tujuan. Jadi sebelum melakukan segala sesuatu itu harus menentukan tujuannya terlebih dahulu. Sama halnya dengan pelaksanaan evaluasi proses pembelajaran ini. Kemudian tahap kedua adalah menentukan desain evaluasi. Setelah menentukan tujuannya, barulah ditentukan desain atau kerangka-kerangka evaluasi. Sama halnya dengan menjahit sebuah baju, sebelum membuat pola kita harus membuat sketsa atau desainnya terlebih dahulu. Yang selanjutnya adalah pengembangan instrumen evaluasi. Kemudian setelah itu pengumpulan informasi atau data. Lalu pada tahap terakhir adalah analisis dan interpretasi tindak lanjut. Materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, yakni Nurul Hidayah Supratman. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan memaparkan yaitu bentuk-bentuk instrumen evaluasi. Jadi bentuk-bentuk instrumen evaluasi ini terbagi atas 2, yaitu instrumen evaluasi bentuk tes dan instrumen evaluasi bentuk non-tes. Baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu instrumen evaluasi pembelajaran bentuk tes. Jadi, instrumen evaluasi pembelajaran tes ini yaitu teknik yang paling umum digunakan dalam kegiatan pengukuran. Meskipun teknik ini bisa selalu yang terbaik dan tepat untuk beberapa tujuan. Instrumen evaluasi pembelajaran bentuk tes ini terbagi atas 2, yaitu bentuk uraian atau esai dan bentuk objektif. Teks tertulis bentuk uraian atau esai yaitu tes yang pertanyaannya membutuhkan jawaban uraian, baik uraian secara bebas maupun uraian secara terbatas. Adapun contoh tes uraian dalam bentuk bebas atau terbuka yaitu coba sebutkan manfaat belajar penaksiran dalam kehidupan sehari-hari dan berikan contohnya. Sedangkan tes uraian dalam bentuk uraian terbatas yaitu contoh pertanyaannya yaitu Tony akan memasukkan 21 kelereng merah dan 28 kelereng biru ke dalam kotak. Tiap kotak berisi kelereng merah yang sama banyak dan kelereng biru yang sama banyak. Berapa banyak kotak yang diperlukan? Berapa kelereng merah dan kelereng biru dalam setiap kotak? Jadi bentuk pertanyaan seperti ini membutuhkan jawaban dalam bentuk uraian
terbatas. Adapun tes hasil belajar bentuk objektif, tes objektif disebut objektif karena cara pemeriksaannya yang seragam terhadap semua murid yang mengikuti sebuah tes. Tes objektif juga dikenal dengan istilah tes jawaban pendek atau short answer test. Adapun tes bentuk objektif yaitu ada 4. Yang pertama yaitu bentuk melengkapi atau komplain test, yang kedua pilihan ganda atau multiple choice, yang ketiga menjodohkan atau matching, yang keempat yaitu bentuk pilihan benar salah, true and false. Yang pertama itu melengkapi atau komplain test. Komplain test adalah dikenal dengan istilah melengkapi atau menyempurnakan. Jadi contohnya itu isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar dan tepat. Pertanyaannya itu faktor prima dari bilangan 15 adalah bla bla bla. Jadi isi titik-titik dengan jawaban yang benar. Yang kedua yaitu tes objektif bentuk multiple choice atau pilihan ganda. Tes multiple choice, tes pilihan ganda merupakan tes objektif di masing-masing tes disediakan lebih dari kemungkinan jawaban dan hanya satu dari pilihan-pilihan tersebut yang benar atau yang paling benar. Baik, yang ketiga yaitu tes objektif bentuk matching atau menjodohkan. Tes bentuk ini sering dikenal dengan istilah tes menjodohkan, tes mencari pandangan, tes menyelesaikan, atau tes mencocokkan. Jadi contoh tes objektif bentuk matching atau tes menjodohkan itu pertanyaan atau soal terdapat pada sebelah kiri kertas dan sedangkan untuk jawabannya terdapat pada sebelah kanan kertas, dan di situ kita akan mencocokkan atau menjodohkan pertanyaan dengan jawaban yang benar. Yang keempat yaitu tes objektif bentuk true or false atau benar salah. Tes ini juga sering dikenal dengan tes objektif bentuk ya atau tidak. Tes objektif bentuk true false adalah salah satu bentuk tes di mana ada yang benar dan ada yang salah. Contohnya itu sebuah pernyataan, yaitu pernyataannya seperti Rasulullah dilahirkan pada tahun 571 Hijriah bertepatan dengan tahun gajah. Apakah pernyataan ini benar atau salah? Jika benar, pilih benar, jika salah, pilih salah. Ya, jadi seperti itu contoh tes objektif bentuk true or false. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Materi terakhir akan dilanjutkan oleh teman saya, yakni Ummahatul Mukminin. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Saya akan melanjutkan materi dari Saudari Nurul Hidayah Supratman, yaitu mengenai instrumen evaluasi bentuk non-tes. Instrumen evaluasi jenis non-tes dapat digunakan jika kita ingin mengetahui kualitas proses dan produk dari suatu pembelajaran yang berkenaan dengan domain afektif seperti sikap, minat, bakat, motivasi, dan lain-lain. Termasuk jenis instrumen evaluasi jenis non-tes adalah observasi, wawancara, skala sikap, dan lain-lain. Nah, bentuk instrumen yang pertama yaitu daftar cek. Pada penilaian unjuk kerja yang menggunakan daftar cek, peserta didik mendapat nilai apabila kriteria penguasaan kemampuan tertentu dapat diamati oleh penilai. Jika tidak dapat diamati, peserta didik tidak memperoleh nilai. Kelemahan cara ini adalah penilai hanya mempunyai 2 pilihan mutlak. Misalnya benar salah dapat diamati atau tidak dapat diamati. Dengan demikian tidak terdapat nilai tengah. Nah, bentuk instrumen yang kedua yaitu penilaian sikap. Secara umum, objek sikap yang perlu dinilai dalam proses pembelajaran berbagai mata pelajaran yaitu sikap terhadap materi pelajaran, sikap terhadap guru atau pengajar, sikap terhadap proses pembelajaran,
sikap berkaitan dengan nilai-nilai atau norma-norma tertentu berhubungan dengan suatu materi pelajaran, dan sikap berhubungan dengan kompetensi afektif lintas kurikulum yang relevan dengan mata pelajaran. Bentuk instrumen yang ketiga yaitu penilaian proyek. Penilaian proyek merupakan kegiatan penilaian terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode atau waktu tertentu. Tugas tersebut berupa suatu investigasi sejak dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengelolaan, dan penyajian data. Dalam penilaian proyek setidaknya ada 3 hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu kemampuan pengelolaan, relevansi, dan keahlian. Nah, bentuk instrumen yang keempat itu penilaian produk. Penilaian produk adalah penilaian terhadap keterampilan dalam membuat suatu produk dan kualitas produk tersebut. Penilaian produk tidak hanya diperoleh dari hasil akhir saja, tetapi juga proses pembuatannya. Pengembangan produk meliputi 3 tahap. Tahap pertama yaitu tahap persiapan, yang kedua tahap pembuatan, dan yang ketiga tahap penilaian. Nah, bentuk instrumen yang kelima yaitu penilaian portofolio. Penilaian portofolio merupakan penilaian berkelanjutan yang didasarkan pada kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan kemampuan peserta didik dalam satu periode tertentu. Informasi perkembangan peserta didik tersebut dapat berupa hasil karya peserta didik dari proses pembelajaran yang dianggap terbaik oleh peserta didiknya, hasil tes, piagam penghargaan, atau bentuk informasi lain yang terkait dengan kompetensi tertentu dalam satu mata pelajaran. Materi selanjutnya yaitu bentuk-bentuk instrumen pengukuran afektif. Beberapa bentuk instrumen yang dapat digunakan untuk pengukuran hasil belajar aspek afektif antara lain bagan partisipasi, daftar cek, dan skala nilai. Nah, bagan partisipasi, keikutsertaan secara sukarela dan disadari merupakan modal dasar bagi peserta didik agar berhasil dalam proses pembelajaran. Keikutsertaan peserta didik merupakan salah satu usaha peserta didik untuk mempermudah dalam memahami konsep yang sedang dibicarakan dan meningkatkan daya ingatan serta isi pelajaran tertentu. Kemauan untuk melibatkan diri dalam kegiatan belajar mengajar dapat dijadikan salah satu indikasi tentang kemampuan peserta didik dalam menyesuaikan diri dalam kelompok belajarnya. Oleh karena itu, pengukuran keikutsertaan peserta didik dalam kegiatan belajar menjadi penting, artinya untuk menjelaskan hasil belajar yang bersifat non-kognitif. Nah, selanjutnya itu daftar cek. Daftar cek digunakan untuk mengetahui ada tidaknya perilaku yang sedang diamati, bukan memberikan peringkat atau derajat kualitas pada perilaku tersebut. Daftar cek sangat berguna sekali untuk mengukur hasil belajar yang berupa produk, proses, atau prosedur yang dapat dirinci ke dalam beberapa komponen yang lebih kecil. Terdefinisi secara operasional dan sangat spesifik. Selanjutnya itu skala nilai. Skala nilai merupakan suatu prosedur yang terstruktur untuk memperoleh informasi tentang objek yang diamati yang menyatakan posisi objek tersebut dalam hubungannya dengan yang lain. Beberapa bentuk dari skala nilai ini antara lain skala numerik, grafik, ranking, dan komparasi. Sekian materi presentasi dari kelompok 8, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.